Halo semuanya, selamat datang di channel Citra Web Solusi Teknologi. Pernahkah Anda mengalami sinyal Wi-Fi yang lemah di suatu area tertentu? Atau mungkin kesulitan menarik atau instalasi kabel ke akses point yang sulit dituju? Masalah ini sering terjadi saat kita menggunakan topologi konvensional yang mengharuskan setiap akses point terhubung secara langsung ke switch melalui kabel. Solusinya adalah menggunakan fitur dari Ruiji, yaitu fitur mesh. Dengan fitur mesh ini, akses point dapat saling terhubung secara nirkabel, membentuk jaringan yang lebih luas tanpa menggunakan kabel di setiap titiknya. Kita dapat memperluas jaringan Wi-Fi dengan instalasi yang mudah dan tentunya hemat biaya. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan fitur mesh pada Ruiji Riyi menggunakan perangkat wireless outdoor RAP6262G dan wireless indoor RAP2200E. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan tutorial jaringan menarik lainnya. Sebelum masuk dalam konfigurasi, saya akan informasikan topologi yang akan saya gunakan pada lab kali ini. Yang pertama ada router gateway, saya menggunakan hub AC LED. Kemudian nanti ada dua wireless outdoor yaitu RAP6262G. Yang satu akan menjadi master dan satunya akan menjadi slave. Kemudian ada satu wireless indoor yaitu RAP2200E. Di mikrotik atau router gateway ini, di Ether 1 adalah menuju ke arah internet. Kemudian di Ether 2 nantinya kabel ini akan menuju ke AP master yaitu RAP6262G. Nah, kemudian di Ether 5 ini adalah port untuk remote saya ke mikrotik. Oke, pada kondisi awal, router mikrotik atau router gateway kita sudah terkonfigurasi sehingga sudah mendapatkan internet atau terkoneksi dengan internet. Kemudian, untuk distribusi ke arah AP atau access point, kita sudah memberikan IP dan DHCP server sesuai dengan topologi yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Sebelum kita masuk ke menu Ruiji Riyi-nya atau web konfigurasinya, kita akan instalasi AP master yaitu menggunakan salah satu RAP6262G ini. Setelah kita melakukan instalasi atau pemasangan AP master dan dipastikan AP tersebut nyala, kemudian kita akan meremote AP yang sudah kita instalasi tadi dengan menggunakan wireless yang disebarkan oleh AP tersebut. Oke, di sini ada nama Ruiji,
dengan MAC address-nya. Ini sama seperti MAC address yang telah kita pasang tadi. Kita coba konekkan. Connect. Oke, connect. Kemudian kita coba ke CMD. Kita lakukan IP config. Berapa IP yang kita dapatkan? Kita mendapatkan IP default dari Ruiji, distribusi Ruiji, yaitu dengan segmentasi 192.168.120.0/24. Kita dapat mengakses web konfigurasi dari AP yang sudah kita instalasi tadi dengan IP 192.168.120.1. Nah, nanti setelah kita akses melalui web browser, dia akan ditampilkan page seperti ini atau halaman seperti ini. Kita confirm saja. Nah, kita dapat masuk ke menu konfigurasi dengan password admin kecil semua. Seperti ini. Kemudian checklist dan login. Kita tunggu. Nah, setelah kita berhasil login, kita akan diminta untuk membuat password baru yang lebih aman lagi. Kita coba. Kemudian kalau sudah, kita confirm. Nah, setelah itu kita akan dibawa ke menu wizard dari Ruiji tersebut. Nah, kita mendapat IP DHCP dari router gateway yang kita miliki dengan IP 192.168.22.254. Nantinya IP ini yang akan digunakan untuk manajemen IP AP master yang kita konfigurasi. Kita next. Nah, kita dibawa ke internet plan. Kita default saja. Untuk SSID-nya kita akan nanti kita akan konfigurasi atau kita setting saat kita sudah membentuk jaringan mesh-nya. Untuk kali ini kita gunakan default-nya saja. Kita open terlebih dahulu. Untuk country atau region-nya kita pilih Indonesia. Kemudian time zone-nya saya pilih Jakarta. Ini bisa disesuaikan dengan time zone daerah masing-masing ya. Oke. Next. Nah, kemudian kita akan dibawa ke project setting. Di sini ada project name. Saya akan namai ini sebagai proyek kantor _mesh Ruiji. Kemudian kalau sudah, kita create network and connect. Ini membutuhkan waktu kurang lebih 1 menit untuk dia mengaktifasi konfigurasi yang telah kita berikan tadi. Kita tunggu. Nah, nanti kalau misal sudah selesai, secara otomatis kita akan dibawa ke web config yang lebih detail lagi. Jika Anda mengalami hal tersebut, itu adalah hal yang wajar karena secara otomatis AP Ruiji
jika sudah di create configuration, maka secara default akan atau dia otomatis menjadi bridging. Dan kita awalnya tadi menggunakan IP 192.168.120.1, maka secara otomatis akan diganti dengan IP yang diberikan oleh router gateway. Kita bisa cek di CMD, kita masih terkoneksi dengan 2G. Kita bisa cek yang awalnya kita mendapatkan IP 192.168.120.0/24, sekarang kita mendapatkan IP dari router, yaitu 192.168.22.253. Nah, kita bisa akses routernya terlebih dahulu, atau kita jika sudah mengingat IP yang tadi didapatkan oleh AP-RuiGi, maka kita bisa langsung akses. Saya contohkan jika kita akses Winbox dulu. Winbox kemudian di sini ada 00 IP router gateway kita. Kita bisa masuk. Kemudian kita ke menu IP DHCP server dan ke menu list. Kita lihat RAP mendapatkan IP berapa. Nah, di sini kita dapat lihat jika RAP mendapatkan IP 192.168.22.254. Kita bisa menggunakan IP ini untuk meremote yang awalnya tadi segmentasinya 192.168.120.0/24, sekarang menjadi segmentasi yang ini. Kita bisa tambahkan 192.168.22.254. Nah, kemudian kita akan dibawakan ke menu ini, kita advance. Oke, kita klik. Nah, jika awal tadi kita login menggunakan password admin dengan huruf kecil semua, sekarang menggunakan password yang telah kita setup tadi, yaitu disesuaikan dengan password yang sudah kita konfigurasi tadi. Login. Jika berhasil, maka dia akan diteruskan ke menu yang lebih advance lagi. Nah, pada kali ini kita akan disajikan topologi yang dibuat oleh sistemnya RuiGi, yaitu dengan internet, kemudian masih satu AP yang terkoneksi dengan internet ini. Nah, oke. Disclaimer dulu, sebelum kita melakukan instalasi dalam fitur mesh pada RuiGi ini, usahakan kondisi awal AP yang akan kita gunakan itu dalam kondisi factory reset atau default configuration. Kemudian yang kedua adalah update firmware terbaru RuiGi, agar AP yang akan kita gunakan dapat mengikuti konfigurasi yang akan dihandle oleh AP master ini. Oke, kali ini kita akan melakukan speed test. Kita akan terhubung ke AP master yang sudah kita instalasi di awal tadi. Ya, nantinya kita akan menambah satu lagi RAP 262G di seberang Gedung Citraweb, tepatnya di lapangan depan Gedung Citraweb. Saya sudah terhubung dengan
terhubung dengan AP master. Kemudian kita akan melakukan speed test di web browser. Oke. Oke, kita mendapatkan rata-rata kecepatan di 40 megabit per second. Nantinya setelah kita melakukan instalasi di AP di seberang gedung Citra Web ini, kita akan melakukan speed test lagi apakah kecepatan yang kita dapatkan sama atau ada perbedaan dari awal kita speed test. Baik teman-teman, tadi Mas Malik sudah memasang akses point yang ada di kantor Citra Web daerah sana. Nah, selanjutnya kita akan coba cek sinyalnya di area lapangan ini mendapatkan sinyal berapa. Nah, saya akan menggunakan handphone untuk melakukan pengecekan sinyal. Yang pertama, saya akan coba tes untuk WiFi yang 2,4-nya terlebih dahulu. Tadi di tempat Mas Malik itu untuk SSID-nya menggunakan Ruiji SBFC4. Saya akan coba. Nah, di sini saya mendapatkan sinyal minus 68, minus 60-an sekian lah. Kemudian untuk yang 5 GHz yang 5 GHz sendiri juga di angka minus 67. Nah, artinya di sini perangkat handphone pun juga masih bagus sinyalnya. Nah, sekarang kita akan coba cek speed test atau menggunakan pengujian. Nah, di sini saya sudah terhubung dengan access point dengan SSID SBFC4. Saya coba tes lagi. Oke, di sini untuk downloadnya mendapatkan bandwidth sebesar 35 Mbps. Kemudian untuk uploadnya ini masih melakukan pengujian, tapi berdasarkan hasilnya dia itu mendapatkan bandwidth kurang lebih 47 Mbps, teman-teman. Nah, sekarang saya pindah tempat, maju kurang lebih 50 meter dari tempat yang sebelumnya tadi. Saya di sini juga akan melakukan pengujian seberapa kuat sinyalnya di sini. Nah, saya akan coba buka aplikasinya lagi. Untuk yang pertama yang 2,4 dulu. Untuk yang 2,4 di sini masih mendapatkan minus 54, teman-teman. Kemudian untuk yang 5 GHz, nah di sini masih mendapatkan sinyal minus 60-an, 60 sekian. Kemudian saya akan coba speed test. Nah, saat ini untuk speed test di tempat saya mendapatkan untuk downloadnya 45, kemudian untuk uploadnya itu 36 Mbps. Saya cek dulu, saat ini di WiFi saya terhubung di 2,4 atau 5 GHz-nya, teman-teman. Oke, di sini untuk handphone saya terhubung di WiFi 5 atau di 5 GHz-nya ya, teman-teman. Baik, teman-teman. Ini tadi dengan jarak kurang lebih 200 meter dan kliennya itu handphone, kita masih bisa mendapatkan bandwidth kurang lebih 40-an mega. Nah,
Untuk selanjutnya saya akan coba memasang atau menambahkan akses point lagi di sini. Nanti untuk terhubung ke arah akses point masternya, di sana ada akses point master di kantor Citra Web. Saya akan menambahkan akses point di sini dengan metode mesh. Nanti kita akan coba uji lagi seberapa kuat sinyalnya. Oke, saat ini rekan saya sudah melakukan instalasi di lapangan seberang dari gedung Citra Web yang berjarak berkisar 200 meter dengan menggunakan seri AP RAP 6262G. Satu seri dengan AP Master. Nah, sekarang saya akan mencoba fitur mesh yang dimana AP Master akan terkoneksi dengan AP Slave yang ada di seberang gedung kami. Kita masuk ke dalam web config dari Ruiji. Tepatnya ini saya masuk di AP Master ya. AP Master. Kemudian yang pertama dicek adalah kita harus memastikan bahwa AP Master kita itu telah mengaktifkan fitur SON, yaitu bisa kita cek di bagian device, kemudian ada menu work mode. Nah, di sini fitur SON atau Self Organizing Network ini harus on atau harus aktif. Kemudian kita masuk ke workspace. Nah, di workspace ini nanti ada menu namanya AP Mesh. Kemudian bagaimana cara kita ingin tahu siapa yang akan terkoneksi, silahkan Anda scan dulu. Agar mesh itu berjalan, kita harus melakukan scan access point yang sudah terinstalasi dengan cara di menu scan to a device silahkan diklik, kemudian dia akan AP Master akan scanning bahwa AP apa saja yang ada di sekitarnya di area coverage sinyalnya. Oke, kita tunggu. Nah, sudah muncul. Jadi di sini saya atau AP Master saya itu mendeteksi ada 2 AP dengan 2 seri yang berbeda. Yang pertama itu RAP 6262G, itu yang wireless outdoor yang kita instalasi di seberang gedung Citra Web di lapangan terbuka. Nah, kemudian ada RAP 2200E, yaitu yang ada di depan saya ini. Kita ibaratkan ini adalah AP yang ada di ceiling tembok, di atap rumah gitu. Nah, untuk itu kita coba tambahkan agar kedua AP ini menjadi satu topologi mesh atau jadi satu segmen yang sama. Kita bisa langsung checklist ini, atau misalnya ada beberapa AP yang ke-scan padahal itu bukan AP kita bisa selection dari satu-satu bisa, atau langsung all juga bisa, semuanya juga bisa. Setelah di select, silahkan mesh networking sini.
Nah, ini AP ini nanti AP master akan push config ke dua AP yang sudah dipilih ini. Mungkin agak butuh menunggu beberapa waktu ya. Kita bisa ditunggu aja. Oke, sudah berhasil tertambah ya. Kita bisa cek klien atau perangkat apa saja yang berhasil kita tambahkan dalam satu mesh ini. Kita klik finish dulu. Nah, di sini terdapat dua. Ini di luar dari AP master. Sebagai informasi, RAP ini, RAP seri 6262G ini kita instalasi di outdoor, sedangkan RAP 220E ini kita instalasikan di meja ini. Kita ibaratkan ini sebuah AP yang diperuntukkan untuk indoor. Kemudian dari hal ini kita bisa simpulkan bahwa fitur mesh ini tidak hanya mendukung satu seri saja. Maksudnya, misalnya kalau misal dalam hal ini kan kita menggunakan AP masternya dengan RAP 6262G. Nah, yang perangkat yang bisa terkoneksi ke AP tersebut tidak hanya satu seri tersebut saja, melainkan yang berbeda seri tapi tetap sama RAP itu tetap bisa menggunakan fitur mesh dalam satu lingkup. Seperti itu. Contohnya ini tadi RAP 2200E. Nah, setelah kita membentuk suatu jaringan mesh, kita akan mengedit SSID atau mungkin menambah SSID sesuai dengan kebutuhan kita. Karena SSID yang kita gunakan tadi adalah masih default dari AP Master. Nah, saat ini saya akan mengganti SSID tersebut dengan kebutuhan yang saya inginkan. Kita bisa masuk ke menu Wi-Fi di sini. Nah, kemudian kita bisa edit aja. Edit sini kita ubah wireless yang sudah ada menjadi SSID yang berbeda. Misalnya Citra Web Mesh, Citra Web Mesh. Oke, ini kita mungkin tadi kan masih open security-nya, kita coba tambahkan security untuk WPA 2 PSK. Kita masukkan password. Oke, kita kasih. Kemudian kalau sudah semua, di sini kita juga bisa menambah VLAN kalau kita ada service VLAN dari router gateway. Karena saya ini menggunakan IP plane, jadi tidak menggunakan VLAN. Saya akan langsung oke saja. Oke. Kita oke. Nah, seharusnya nanti saya akan disconnect karena saya terhubung dengan wireless yang default. Kita coba. Nih, langsung keluar. Kalau misal saya klik gini, tidak bisa karena dia sudah berganti SSID yang mengharuskan kita pairing ulang. Oke, kita cari dulu SSID yang sama. Nih, Citra Web Mesh, kita connect passwordnya sesuai dengan apa yang kita konfigurasi tadi. Next. Oke, kita sudah mendapat. Kita cek
Kita reload lagi. Nah, udah bisa. Nah, harusnya nanti SSID ini akan di-push config-nya oleh AP master ke AP slave yang terhubung dalam satu lingkup jaringan mesh tadi. Oke, selanjutnya kita akan melakukan tes sinyal dan tes kecepatan oleh klien yang berada di seberang yang terkoneksi oleh AP wireless outdoor yang kita instalasi di seberang gedung Citra Web ini. Baik teman-teman, jadi kita sudah memasang akses point baru di sini. Dan ini tadi sama Mas Malik di kantor Citra Web itu sudah ditambahkan ke mesh di AP Master. Nah, selanjutnya saya akan coba pengujian lagi di sini setelah saya menambahkan akses point baru di sini. Nah, yang pertama saya akan coba cek lagi sinyalnya. Saya mendapatkan sinyal berapa di sini. Kebetulan sama Mas Malik tadi juga sudah diubah SSID-nya menggunakan SSID Citra Web Mesh. Jadi kalau coba kita lihat di sini untuk yang 2,4-nya Citra Web Mesh di sini mendapatkan sinyal minus 60. Tadi sempat ke minus 59, ya kurang lebih segitulah. Nah, di sini untuk yang 2,4 sinyalnya mendapatkan sekian, sekarang minus 58. Nah, sekarang coba yang 5 GHz. Yang 5 GHz sekarang mendapatkan minus 21, minus 23. Artinya mendapatkan sinyal yang bagus. Nah, sekarang saya akan coba terhubung di handphone saya di SSID Citra Web Mesh. Oke, saya sudah mendapatkan IP-nya, sudah connect, terhubung dengan WiFi 5-nya. Nah, sekarang saya akan coba speed test. Oke, mendapatkan bandwidth kurang lebih 36 Mbps untuk downloadnya, untuk uploadnya saat ini mendapatkan bandwidth 44 MB per second. Nah, ini karena saya terlalu dekat dengan akses point, saya akan coba geser ke arah ujung sana, kurang lebih jaraknya 50 meteran. Baik teman-teman, saya berada di lokasi selanjutnya, kurang lebih 50 meter ya dari yang sebelumnya tadi, yang ada akses point barunya. Untuk jarak dari sini ke akses point terdekat itu 50 meter, untuk jarak dari sini ke akses point master yang ada di kantor Citra Web itu kurang lebih 250 meter. Nah, sekarang kita akan coba melakukan cek sinyal lagi dan tes speed lagi teman-teman. Nah, di sini saya akan coba cek dulu yang 2,4-nya. Nah, di sini ada dua SSID untuk Citra Web Mesh-nya. Jadi sama Mas Malik tadi sudah diubah SSID-nya. Di sini Citra Web Mesh pertama mendapatkan sinyal minus 63. Kemudian untuk Citra Web Mesh yang kedua itu mendapatkan minus 77. Artinya yang di ujung sana sampai sini mendapatkan sinyal minus 77. Oke, sekarang yang 5 GHz-nya teman-teman. Untuk yang 5 GHz di sini juga ada dua SSID yang terdeteksi untuk Citra Web Mesh-nya.
Yang pertama, untuk sinyal paling bagus itu di minus 58. Kemudian untuk sinyal yang selanjutnya, Citra WiFi selanjutnya itu di minus 79. Oke, berarti di sini masih terhubung. Kemudian saya akan coba pengujian di sini. Saya cek lagi di sini saya menggunakan WiFi berapa? Oke, saya terhubung ke WiFi 5-nya. Kemudian saya akan coba tes speed lagi di sini. Nah, oke, untuk hasilnya tes speed mendapatkan downloadnya 32 Mbps, kemudian untuk uploadnya kurang lebih 40 Mbps, teman-teman. Oke, untuk memudahkan memonitoring AP yang kita gunakan dan beberapa klien yang terkoneksi ke AP, kita akan memberikan deskripsi atau memberikan nama AP-AP tersebut dengan titik instalasinya. Kita bisa masuk ke menu device. Kemudian di sini ada 3, yaitu yang pertama adalah master. Kemudian ini RAP 2200 dan Ruiji RAP 6262. Kita bisa namai ini AP kemudian ini kita AP lobby atau ini adalah AP indoor. Kemudian ini adalah AP lapangan. Outdoor. Oke. Nah, setelah kita tambahkan 2 AP tadi, kita bisa melihat topologi yang dibuatkan oleh sistem Ruiji-nya, yaitu di menu workspace. Kemudian di sini ada lihat. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada AP master, kemudian di bawahnya ada AP lapangan dan AP lobby. Dia terkoneksi via wireless. Kemudian di sini dia ada klien masing-masing. Kita bisa cek lagi lebih detailnya di menu klien. Di sini. Di sini ada beberapa klien dan terkoneksinya berbeda-beda nih. Ada Poco M6 Pro, dia terkoneksi di AP lapangan. Kemudian ada device M2010 sekian, dia juga terkoneksi AP lapangan. Dan ini adalah laptop yang saya gunakan saat ini. Dia terkoneksinya dengan AP lobby. AP lobby adalah AP yang ada di samping saya ini. Jadi kita bisa monitoring klien-klien yang terhubung dalam topologi jaringan kita itu terhubung ke AP mana. Baik, kita telah menyelesaikan pengujian wireless mesh yang ada di Ruiji Riyi dengan 3 AP. Yang satu sebagai AP master,
yang kedua sebagai AP slave untuk indoor, dan yang ketiga adalah AP slave untuk outdoor yang berjarak 200 meter dari AP master. Dan hasil yang kita dapatkan cukup memuaskan. Fitur mesh ini menjadi solusi untuk memperluas jaringan wireless yang Anda miliki. Salah satunya dengan menggunakan produk dari Ruiji Riyi. Bagi Anda yang tertarik untuk membeli, silakan langsung kunjungi website Citra Web atau Anda dapat membeli via marketplace dengan nama toko Citra Web. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan tutorial jaringan menarik lainnya.